Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Jubani Lama Syafi'i, yang kedua Andi Muhammad AM, yang ketiga Sendiri Awal Yunus, yang keempat ada Restu Haris. Baik, materi yang kami bawakan yaitu kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik? Yang kedua, bagaimana elemen dan unsur kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik itu? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan dan hubungan kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik itu? Adapun tujuannya yaitu dapat mengetahui apa itu kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik. Yang kedua, dapat mengetahui elemen atau unsur kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik. Yang ketiga, dapat mengetahui kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik. Adapun kajian pembahasan yaitu kreativitas, tercipta dan gagasan futuristik. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh saudara Andi Muhammad AM. Pada Andi Muhammad AM, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baik, yang benar, dan merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan suatu hal baru. Next. Terus Rhodes dalam Nanda 24-20 sampai 22 menyatakan bahwa definisi kreativitas dapat ditinjau dari 4 aspek atau biasanya disebut dengan istilah core of creativity: person, process, phrase, and product. Yang pertama, pribadi, person. Tindakan kreatif muncul dari keunikan, keseluruhan, kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Next. Yang kedua, proses. Langkah-langkah proses kreatif menurut Wallace yang banyak diterapkan dalam pengembangan kreativitas meliputi persiapan, inkubasi, eliminasi, dan verifikasi. Yang ketiga, mendorong atau press, menekankan faktor press dan dorongan, baik dorongan internal berupa keinginan berat dan hasrat untuk menciptakan atau membentuk diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Yang keempat itu produk, kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Andi Muhammad sudah membacakan materi pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh saudara Jubani Lama Syafi'i. Kepada saudara Jubani Syafi'i, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Yang kedua yaitu pembahasan karsa cipta. Nah, dalam ini karsa cipta atau rasa karsa cipta karya merupakan falsafah rasa karsa cipta dalam satu kesatuan tindakan yang didasari oleh hati, pikiran, dan tindakan. Tidak hanya merasa, tetapi juga berpikir, dan tidak hanya berpikir, tetapi juga melakukan tindakan untuk melakukan sebuah kreativitas yang baru. Di sini terdapat contoh pura di Bali, yaitu gambar di samping ditemukan oleh sebagai salah satu ilustrasi PKM KC atau karya cipta Pratima yang merupakan karya nyata umat untuk menjadi salah satu bagian penting pura di Bali. Nah, definisi karya cipta sendiri terdapat 3 bagian, yaitu definisi karsa, definisi cipta, dan definisi karya. Kita ketahui dulu apa itu definisi karsa
karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karsa dapat diartikan sebagai yang pertama yaitu daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Yang kedua, kehendak atau niat. Jika kita memahami makna karsa, terdapat padanan yang maknanya hampir sama dengan karsa, yaitu motivasi. Yang kedua yaitu definisi cipta. Makna cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif, atau mencipta memusatkan pikiran untuk mengadakan sesuatu. Karsa cipta melalui berpikir kreatif yang terbagi atas penalaran atau reasoning, originalitas, kreativitas, logika, imajinasi, dan abstraksi merupakan makna cipta tersendiri. Ketiga yaitu kita tentang karya. Menurut Wirya Martono 2001 menjelaskan bahwa pengertian berkarya bagi orang Jawa erat kaitannya dengan pengertian Mayu Ayuning Bawana. Artinya tidak ada maksud berkarya yang tidak mengaturkan keindahan dunia. Sedangkan pengertian karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama pekerjaan, hasil perbuatan atau ciptaan serta hasil karangan. Novel belenggu merupakan untuk pengertian yang identik dengan karya intinya adalah perbuatan, tindakan, pekerjaan, urusan untuk menghasilkan sesuatu, kewujudan, menyelesaikan pekerjaan, mengolah sesuatu, memperhal sesuatu, dan mengusahakan sesuatu. Baik, saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Jibril Ahmad Syafi'i telah membacakan materi yang kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudara Irfan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Yang ketiga itu gagasan futuristik. Mengutip dari atau perasaan yang benar-benar next. Adapun konsep futuristik yang pertama merupakan suatu penampilan dari masa depan dan bentuk yang modern. Kedua, kata lain dari futuristik diartikan sebagai futurisme yang artinya masa depan. Futurisme merupakan suatu bentuk gerak dalam seni yang menolak bentuk tradisional ke dalam bangunan. Dan yang ketiga, futuristik berorientasi pada masa depan yang menggambarkan ungkapan waktu yang mengalami perputaran dari masa ke masa. Dapat diartikan bahwa futuristik merupakan sebuah bentuk kebebasan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Rusmar telah membacakan materi. Adapun kesimpulan dari materi kami akan dibacakan oleh Saudara Jibril Ahmad Syafi'i kepada Saudara Ahmad Syafi'i. Baik, terima kasih kembali lagi moderator. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu dari hasil pembahasan analisis yang telah dijelaskan di atas dapat diperoleh perubahan mengenai model pembelajaran dan mengetahui tentang apa saja kandungan materi kreativitas, karsa cipta, dan gagasan futuristik. Dan juga sebagai pendekatan pembelajaran, selain dapat mencapai sasaran langsung berupa diperolehnya keterampilan pembuatan proposal diantaranya sampai pelaporan direct effect juga sangat potensial untuk membangun dan menumbuhkan soft skill oleh peserta didik atau mahasiswa, antara lain saling peduli dan saling menghargai, bekerja dalam tim atau teamwork, ketahanan kerja dalam suasana kompetitif atau resilience atau daya juang atau effort, rasa ingin tahu, empati, lapang dada, leadership, komunikasi baik lisan maupun futuristik, kedisiplinan, bertanggung jawab, inisiatif, toleransi, membangun kohesivitas sosial, membangun jaringan, dan tentu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme para peserta didik atau mahasiswa. Baik, itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ahmad Syafi'i yang telah membacakan kesimpulan materi kita. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.